Siswa dan orang tuanya sedang mendiskusikan cara terbaik untuk menabung guna mendukung pengeluarannya saat dia mulai kuliah. Mereka telah menemukan aplikasi simulasi tabungan online yang memungkinkan mereka menjelajahi berbagai cara untuk mencapai hasil yang diinginkan. Simulasi ini mempertimbangkan 4 variabel. Satu, setoran bulanan, jumlah uang yang disetor ke keluarga ke rekening tabungan setiap bulan. Jadi ini dia nyetor tiap bulan gitu ya. Kemudian periode tabungan, di mana periode tabungan itu menyatakan jumlah bulan nih, di mana keluarga itu melakukan setoran ke rekening tabungan. Nah, kemudian suku bunga. Nah, suku bunga ini diberikan di rekening tabungan. Kemudian total tabungan, yaitu jumlah total dari tabungan itu yang akan terkumpul pada akhir periode tabungan. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan 3 simulasi. Satu, total tabungan, yaitu menghitung total tabungan yang akan terkumpul jika setoran tabungan, suku bunga, dan periode tabungan diketahui. Terus, yang berikutnya setoran bulanan, menghitung setoran bulanan yang diperlukan untuk mencapai target total tabungan dalam waktu tertentu dengan suku bunga tertentu. Nah, kemudian periode tabungan, menghitung periode atau jumlah bulan yang dibutuhkan untuk mencapai target tabungan tertentu berdasarkan setoran bulanan dan suku bunga yang diberikan. Jadi, contohnya ini, nanti langkah pertama adalah memilih apa yang mau kita simulasikan. Kedua, nanti ini periode tabungannya berapa lama kita mau, misalnya kita mau 6 bulan gitu. Bulanannya kita mau taruh berapa nih. Nah, kemudian bunga setahunnya ini berapa gitu. Lalu total tabungannya itu berapa gitu. Nah, nanti dari sini bisa disimulasikan apa yang kita ingin tahu gitu ya. Menggunakan simulator ini melibatkan 2 langkah. Satu, memilih apa yang Anda ingin simulasikan dan memasukkan nilai dari variabel yang relevan. Nah, simulator ini memungkinkan Anda menyimpan detail hingga 5 simulasi sekaligus. Gunakan simulator untuk menghitung jumlah yang tidak diketahui dalam setiap situasi berikut. Nah, yang pertama, berapa banyak set yang akan siswa tabung secara keseluruhan jika dia menyetor 60 set tiap bulan. Jadi dia tiap bulan dia setor 60 set. Nah, selama 48 bulan. Nah, tapi dia akan dapat bunga setiap tahun tuh 4%. Jadi selama 48 bulan tuh berapa banyak sih uang si siswa ini gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua, berapa banyak set yang harus siswa setorkan setiap bulan jika dia, nah sekarang dia ingin nabung nih 4.000 set selama 36 bulan. Nah, tiap tahun tuh dia dapat 8%. Jadi dia tuh harus nyetor berapa banyak tiap bulan supaya bisa mencapai 4.000 set ini gitu. Nah, kalau yang ketiga ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan siswa untuk menabung 6.000 set. Jadi dia ini berapa lama nih untuk nabung 6.000 set. Kalau dia nyetor 100 set per bulan, karena dia memang mungkin mampunya cuma 100 set per bulan. Nah, suku bunga tahunannya 10%. Nah, sekarang pertanyaannya untuk setiap simulasi pilih 2 pernyataan untuk membenarkan penggunaan simulator yang diberikan. Yang pertama di sini simulasi periode tabungan. Simulasi periode tabungan tuh yang ini 3 nih. Kalau yang 3 ini kita mesti tahu berapa banyak kita mesti nabung. Nah, berapa banyak dia mesti nyetor. Nah, suku bunganya berapa gitu. Nah, dia mesti tahu 3 hal itu. Coba kita lihat. Anda tahu berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Ya, betul. Nah, ini dia memang harus tahu dulu berapa banyak uang yang dibutuhkan. Anda tahu berapa banyak uang yang dapat Anda tabung tiap bulan? Ya, betul. Ini nomor 2 kan? Nah, Anda tahu kapan Anda membutuhkan uang tersebut? Ya, tentu tidak gitu ya. Kan kapannya berapa lamanya? Kan belum tahu gitu. Nah, kalau simulator kedua, simulasi setoran bulanan. Di sini yang kita tahu di setoran bulanan ini bahwa dia ingin tabung 4.000 set. Dia mesti tahu nih bahwa dia mesti nabungnya sebanyak 4.000 set. Nah, dia kemudian tahu selama periode berapa dia mesti nabung 36 bulan. Nah, suku bunganya dia tahu gitu ya.
Jadi di sini dalam simulasi ini kita tahu nih berapa banyak uang yang kita butuhkan, yaitu 4.000 set misalnya gitu. Terus apakah kita tahu berapa banyak uang yang dapat Anda tabung setiap bulan? Saja tidak. Nah, karena ini yang mau dicari kan. Nah, apakah Anda tahu bahwa Anda akan membutuhkan uang tersebut? Tahu, yaitu selama 36 bulan. Jadi kita butuh 36 bulan, makanya kita nabung 36 bulan gitu. Nah, dalam simulasi ketiga ini kita mau tahu berapa banyak sih keseluruhan kita nabung kalau kita nyetornya tiap bulan itu 60 set selama 48 bulan. Jadi di sini Anda tahu berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Nggak tahu, karena ini yang kita mau cari gitu ya. Nah, Anda tahu berapa banyak uang yang dapat Anda tabung setiap bulan? Iya, kita akan menyetor 60 set tiap bulan gitu ya. Nah, kemudian Anda tahu kapan Anda membutuhkan tersebut? Iya, karena kita akan menyetor selama 48 bulan. Kita butuh waktu 48 bulan. Siswa telah melakukan beberapa simulasi. Tabel berikut menunjukkan hasil simulasi yang telah dilakukan siswa. Simulasi ini adalah ditunjukkan di sini nih. Nah, pada simulasi pertama ini kita lihat dia menabung tiap bulan itu 20 set selama 300 bulan tanpa bunga. Nah, di sini totalnya yang uang akan dia dapatkan selama 300 bulan itu adalah 6.000 set. Kalau yang kedua di sini dia nabung, dia naikin nih, dia lipat gandakan uangnya tiap bulan, yaitu jadi 40 set. Kalau 40 set, maka dia melihat, oh ternyata waktunya itu menjadi tinggal 150 bulan untuk mendapatkan 6.000 set. Nah, kemudian dia simulasiin lagi. Kalau uangnya tiap bulan 20 set, dia dapat bunga 6%. Kemudian dia mau tabung sebanyak 6.000 set, dia butuh waktu ternyata 184 bulan. Lalu dia simulasi yang lain. Nah, sekarang simulasinya bulanannya dia naikin jadi 40 bulan. Lalu ada bunga 6%. Dan dia akan tabung 6.000 set. Ternyata dia butuh waktu lebih kecil lagi, yaitu 112 bulan. Nah, sekarang baru kita jawab pertanyaannya. Dari hasil simulasi ini, siswa berkata, saya menyadari bahwa ketika saya tidak mendapatkan bunga, nah maksudnya yang pakai ini nih, dan menggandakan setoran bulanan, tidak pakai bunga tapi menggandakan setoran bulanan, yaitu yang ini nih. Berarti bagian yang kedua ini, lama periode tabungan saya terpotong setengah. Lama periode tabungan dari 300 menjadi 150, ini benar nih. Ini pernyataan ini benar. Namun ketika saya mendapatkan bunga dan menggandakan setoran, dia dapat bunga, kemudian dia dapat menggandakan setoran, ini yang keempat berarti ya. Nah, periode tabungan tidak terpotong setengah. Nah, periode tabungan di sini 112, lebih sedikit dari setengah. Jadi memang tidak terpotong setengah, tapi lebih dari setengah. Pilih tab yang sesuai untuk mempelajari catatan dalam simulasi siswa dan lakukan simulasi Anda sendiri untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Lengkapi pernyataan berikutnya dengan memilih 1 dan 2 jawaban yang ada. Nah, pengamatan siswa adalah selalu benar. Dan dia tidak tergantung pada tingkat suku bunga. Mau suku bunga 6%, 10%, 20%. Nggak tergantung. Yang pasti adalah kalau tanpa bunga, turun separuh. Tapi kalau dengan bunga, turun lebih dari separuh gitu. Untuk total tabungan tetap, misal semuanya 6.000 gitu ya. Kemudian setoran bunganya tetap. Nah, di sini setoran bunganya 20 gitu ya. Nah, ini setoran bunga 20 tetap nih. Maka peningkatan suku bunga, jadi suku bunga dari 0% katakan menjadi 6% nih. Dia akan mengurangi lama periode tabungan lebih banyak. Jadi dia akan mengurangi periode tabungan, betul nggak? Ya kan betul, dari 300 jadi 184. Lebih banyak jika setoran bulanan lebih kecil, setoran bulanan lebih besar. Jawabnya tentu saja kalau setoran bulanannya harus lebih besar. Jadi kalau setoran bulanan lebih besar, tentu
dia akan mengurangi lebih banyak periode tabungannya. Jadi tadinya misalnya dari 300 menjadi 184, kalau seandainya bulanannya kita naikkan jadi 40, ya ini lihat dari 300 turun jadi 112. Jadi penurunannya jauh lebih banyak.